Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur minggu pagi ini kita kembali dipertemukan Tuhan. Biarpun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh berdoa. Kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 136 ayat 1 hingga 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita angkat pujian kita, terpujilah nama Allah. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita angkat pujian kita yang kedua, Yesus kekasih jiwaku. Terbitnya matahari
Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari saya undang untuk setiap kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, khususnya pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan, kesehatan yang baru, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami datang ke hadapan-Mu. Biarpun kami di rumah kami masing-masing beribadah, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, mempersiapkan hati kami untuk boleh datang kepadamu. Kami bersyukur, kami boleh masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji nama Tuhan, biarpun kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga teringat setiap jemaat kami yang di rumah masing-masing. Jika mereka dalam keadaan lemah tubuh, biarlah kasih daripada Tuhan yang memberkati mereka, memberikan penyembuhan, pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Jika jemaat kami dalam keadaan pergumulan, Tuhan juga yang memberkati, memberikan jalan keluar bagi mereka. Jika jemaat kami dalam keadaan bersusah hati, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh dipanggil kembali untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan kami sehingga apa yang keluar dari mulutnya boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian kita, Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui setiap dosa pelanggaran kita pada pagi hari ini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk datang beribadah ke rumah-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Pada pagi hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Tentunya ada banyak kekurangan, kesalahan kami, dosa-dosa kami yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa,
Ampuni ketika kami mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak melakukan, tidak taat kepada perintah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami gagal mengasihi orang lain. Ampuni kami ketika kami memperkatakan perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pikiran kami, perbuatan kami, Tuhan Engkau yang mengampuni kami, melayakkan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau juga yang memberkati keluarga kami. Tidak jemu-jemunya Tuhan kami datang membawa keluarga kami juga kepadamu. Jikalau Tuhan mendapati keluarga kami tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni dosa keluarga kami Bapa. Baik itu suami kami, istri kami, orang tua kami, ataupun anak-anak kami. Biarlah Tuhan, belas kasihan Tuhan boleh turun atas keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Bahkan bangsa kami, gereja kami juga, Tuhan Engkau yang mengampuni jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang datang ke dalam dunia menyatakan kasih-Nya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita pagi hari ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam responsoria pagi kita. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala hal. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belakang. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Kita masuk dalam Gloria Patri. Tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelum itu kita bernyanyi, kita angkat pujian kita, hatiku percaya. Saat ku tak mengerti
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, tentunya kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bersyukur pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sampai kepada kita, pengharapan akan keselamatan. Dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, hari yang baru, bahkan kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kami pagi hari ini Bapa. Bila kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami boleh mendapati berkat yang luar biasa melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang bertahta di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkata-katalah secara pribadi kepada setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca Lukas pasalnya yang pertama ayat ke-67 sampai ayatnya yang ke-80. Lukas 1 ayat 67 sampai ayatnya yang ke-80. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini adalah sebuah pujian, nyanyian dari seorang imam, yaitu Imam Zakaria. Imam Zakaria adalah imam yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Imam Zakaria hidup pada zaman Raja Herodes. Dia memiliki seorang istri bernama Elizabeth, ya. Tentunya kita semua sudah pernah mendengar kisah ini. Ya, meskipun mereka sudah hidup taat, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, tetapi mereka belum mempunyai keturunan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa istrinya Elizabeth pun mandul, ya. Tetapi satu anugerah yang besar, satu kali ketika Imam Zakaria ini bertugas untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan di bait Allah, tiba-tiba ada malaikat Gabriel yang datang kepada
Imam Zakaria ini. Dan dia memberitahukan bahwa doa Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth sudah didengar Tuhan, sudah dikabulkan oleh Tuhan. Apakah permintaan mereka? Rupanya mereka merindukan seorang keturunan. Dan Allah mengabulkan doanya dan akan memberikan seorang anak laki-laki, dan mereka harus menamainya Yohanes. Nah, tetapi dalam perjumpaannya itu dengan malaikat Gabriel ini, rupanya Imam Zakaria justru tidak percaya, justru meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini. Dia berkata, mana mungkin hal itu terjadi, sedangkan aku sudah tua, sudah lanjut usia, istriku pun demikian sudah lanjut usia, tidak mungkin terjadi. Lalu malaikat Gabriel ini berkata bahwa karena ketidakpercayaannya, Imam Zakaria ini akan mengalami bisu. Dia tidak bisa berbicara sampai hal itu benar-benar terjadi. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukasnya yang pasal pertama, di ayatnya yang kelima sampai ayatnya ke-25 itu satu kisah di mana Allah mengutus malaikat Gabriel untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa akan ada kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, Imam Zakaria tidak percaya, dan betul saja ketika dia keluar dari mempersembahkan ukupan, dia tidak bisa bicara. Orang-orang tersebut di dalam bait Allah tersebut pun heran, kenapa begitu lama imam ini bertugas di dalam. Tetapi pas ketika dia keluar tidak bisa berkata-kata, berarti mereka tahu bahwa ada sesuatu terjadi, ada penglihatan yang dilihat oleh Imam Zakaria ini. Sampai selang waktu berselang, kemudian malaikat Gabriel pun menemui siapa? Iya, betul, Maria, masih saudaranya ya. Dan Maria pun diberikan anugerah yang luar biasa, dia menjadi seorang ibu. Ya, bagaimana mungkin terjadi? Tetapi satu iman Maria, meskipun dia belum menikah, tetapi perkataan iman dia katakan jadilah kehendakmu. Ya, di dalam kehidupan Maria. Ya, agak berbeda sedikit dengan pada waktu itu Imam Zakaria. Dan Maria pun mengandung dari Roh Kudus, dialah Yesus Immanuel. Kembali ketika waktunya untuk Elizabeth melahirkan, dan betul saja terjadi seperti yang dikatakan Gabriel. Dia mempunyai seorang anak dan dia harus menamakan siapa? Yohanes. Seperti Gabriel katakan bahwa dia namanya adalah Yohanes. Meskipun orang-orang pada waktu itu keluarga besarnya menginginkan nama anak tersebut siapa? Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi Elizabeth ini dan papahnya Zakaria menginginkan nama Yohanes. Jadi Zakaria ini karena kebisuannya dia menuliskan nama Yohanes itu di dalam sebuah batu. Dan ketika dia menuliskan nama Yohanes itu, maka terbukalah lidahnya, seolah-olah lepas dari pengikatnya, dan dia bisa bicara. Dan kata-kata pujian ini yang kita baca pada pagi hari ini adalah kata-kata pujian dari Imam Zakaria. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam ayat 67 dikatakan Zakaria penuh dengan Roh Kudus dan dia bernubuat. Dia menubuatkan bahwa akan lahir Mesias, bahwa Allah akan melawat. Ya, satu kata terpujilah di ayatnya yang ke-68. Dalam bahasa Latin terpujilah ini diartikan sebagai Benedictus. Jadi pujian ini istilah lainnya Benedictus, ya. Satu pujian yang Zakaria berikan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah melawat umatnya. Karena Allah membawa kelepasan bagi umatnya. Karena Allah menumbuhkan tanduk keselamatan melalui keturunan Daud. Kalau kita lihat di dalam Lukas ini dikatakan bahwa Yesus adalah keturunan Daud.
ya, bahwa Yusuf adalah keturunan Daud. Satu nubuatan yang dijanjikan dalam perjanjian lama, bahwa keturunan Daud akan menjadi Mesias. Kedatangan juru selamat merupakan penggenapan janji Allah bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bahwa penggenapan janji Allah itu juga penggenapan bagi Bapak Abraham, ya, diselamatkan dari kekuatan musuh, beribadah kepada Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi juru selamat kita membuat kita kuat melawan musuh-musuh kita. Juru selamat kita membuat kita bisa beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran melalui siapa? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nubuatan ini juga Zakaria berbicara tentang Yohanes. Jadi ada dua pribadi yang dinubuatkan oleh Zakaria. Yang pertama adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, dan yang kedua adalah tentang anaknya. Dia katakan bahwa anaknya di dalam ayatnya yang ke-76, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Jadi kelahiran Yohanes adalah tanda bahwa Allah bekerja kembali untuk menggenapi janjinya. Kalau kita melihat dalam Maleakhi 3 ayat 1, dikatakan di sana, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yohanes lahir sebagai penggenapan janji Allah bahwa akan ada seorang yang menjadi pribadi untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dialah siapa? Dialah Yohanes yang kita sebut sebagai Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes datang untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia datang untuk menjadi Allah, menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dia akan apa? Mewartakan pengampunan dosa melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias. Dia adalah orang yang berseru di padang gurun untuk apa? Meluruskan jalan bagi Tuhan, untuk menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Yesus datang sebagai surya pagi. Kalau kita lihat bentuk lawatan Allah melalui Tuhan Yesus, itulah surya pagi, surya yang memberikan penerangan. Kehidupan kita orang-orang yang berdosa digambarkan bahwa hidup kita seperti orang yang hidup di dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Dan Yesus datang sebagai apa? Sebagai terang itu sendiri. Dia datang sebagai surya pagi yang menerangi jalan kehidupan kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Mengapa Allah mau melawat kita? Mengapa Yesus Juru Selamat kita akan lahir pada waktu itu? Supaya apa? Supaya kita mengalami lawatan Tuhan, supaya kita boleh merasakan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita melalui Mesias yang dijanjikan. Jadi begitu penting bahwa Mesias itu akan lahir. Kenapa? Karena dialah yang akan menyinari kehidupan kita. Kalau kita lihat Yesaya 9 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam akan merasakan sukacita yang besar, ya. Jadi bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang melalui siapa? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu hal yang penting, pengharapan itu datang melalui Allah kita. Allah yang sudah lahir di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah kita terima. Yesus lahir membawa pengharapan. Saat dunia tidak mempunyai pengharapan, saat dunia yang
gelap ini harus supaya apa? Supaya membawa pengharapan. Yesus lahir supaya apa? Supaya membawa keselamatan. Karena dunia ini adalah dunia yang harus menerima hukuman maut. Tetapi dia datang untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus lahir karena apa? Karena dia akan membawa kita, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi Allah yang mengasihi dengan sedemikian rupa, dia rindu setiap kita anak-anaknya boleh menerima Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, hari-hari kita yang kita alami sekarang, sudahkah kita menerima Yesus di dalam hati kita? Sudahkah kita mendapatkan pengharapan keselamatan kita di dalam Dia? Mungkin kita berkata, saya sudah Kristen sejak kecil. Mungkin kita berkata, saya sudah ikut beribadah setiap minggu dari kecil. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Tetapi permisi bertanya, apakah kita sudah hidup di dalam Tuhan? Apakah kita sudah membuka hati kita, Yesus lahir di dalam hati kita? Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan kita merayakan juru selamat kita, Yesus Kristus yang lahir di mana? Di Bethlehem. Dialah bayi yang kecil yang membawa damai bagi seluruh bangsa, seluruh manusia yang rindu datang kepadanya. Dia menjadi raja damai, dia menjadi Bapa yang kekal, dia menjadi Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dialah yang menjadi bentuk bahwa Allah begitu besar kasihnya kepada kita. Dia rela menjadi manusia yang terbatas, Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang tidak bisa kita jangkau. Tetapi sekarang ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, Allah itu juga adalah Allah yang dekat dengan kita. Dalam mempersiapkan bulan Desember ini, mungkin kita sudah mempersiapkan pohon Natal di rumah. Mungkin kita sudah mempersiapkan rumah, bersih-bersih rumah, ataupun mungkin kita mempersiapkan baju baru mungkin, atau kita mempersiapkan hal-hal jasmani kita. Tapi hari ini kita diingatkan, mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk menerima, mengingat kembali bahwa Yesus pernah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi kasih-Nya terasa sampai hari ini, bahkan kasih-Nya terasa sampai apa? Sampai dunia ini berakhir. Ya. Jadi biarlah kita boleh mempunyai damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang singkat ini. Saya berharap Bapak Ibu boleh juga mempunyai pengharapan di tengah dunia yang tidak berpengharapan, di tengah dunia yang mungkin masih kacau balau. Situasi kehidupan kita, perekonomian kita, keluarga kita mungkin membuat kita rasanya ingin menyerah, seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Allah, Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam suka maupun duka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Melalui nyanyian Zakaria, kami boleh melihat satu pribadi melalui Yesus Kristus, bahwa Dia akan melepaskan dari belenggu dosa, bahwa Yesus adalah Allah yang datang melawat karena kasih-Nya kepada kami, bahwa Dia adalah Allah yang selalu mengasihi, menyertai kami dan melepaskan pengampunan bagi setiap kami Bapa, melepaskan kami dari belenggu dosa yang seringkali mengikat kami. Kami bersyukur melalui kelahirannya Dia membawa pengharapan, Dia membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan setiap hari.
Seringkali kami tidak berpengharapan menghadapi situasi kehidupan bernegara, berkeluarga, tetapi melalui Yesus Kristus kami mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengimani setiap iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan kita. Kita boleh memberikan persembahan kita, boleh datang ke gereja, memberikan kepada bendahara. Sebelum itu kita akan bernyanyi lagu persembahan kita, Persembahanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, persembahan kami ini sedikit dari apa yang Tuhan berikan banyak bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami di dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan berlimpah bagi kami, biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh digunakan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa memberkati setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mohon Tuhan
Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan kita lanjutkan dengan doksologi, dan kita akan menerima berkat dari hamba Tuhan. Mari sebelum itu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Biarlah pengharapan kita terus tertaruh kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。 Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.